Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Juni 2021. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang menaikkan syukur kami sebab Tuhan telah menyertai dan memberkati kami sepanjang malam, sehingga hari ini kami boleh bangun dalam kekuatan baru pemberian Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami rindu mendasari hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon lawatan kuasa Roh Kudus terjadi atas kami, sehingga firman-Mu akan merema dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 17 dan kitab Efesus pasal 1 ayat yang kelima. Saya baca dari Puji dan Janji. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang mendasari kehidupan kita. Saya memberikan judul milik kesayangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi milik kesayangan adalah hak istimewa yang diberikan seseorang kepada benda atau orang yang istimewa di dalam kehidupannya. Jika milik kesayangannya adalah sebuah benda, maka benda itu akan dijaga dan dirawat dengan baik. Jika milik kesayangannya adalah pasangan hidupnya atau anak-anaknya dalam rumah tangganya, maka sudah pasti pasangan hidup dan anak-anaknya akan dikasihi, dijaga, dan diberikan segala yang terbaik yang dimilikinya. Bahkan ketika pasangan hidupnya atau anak-anaknya menjadi milik kesayangan, pasti akan rela melakukan apapun bagi pasangan atau anak-anak yang dikasihinya. Nah, jadi betapa bahagianya jika kita bisa menjadi milik kesayangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman Tuhan juga berkata tentang milik kesayangan. Siapakah yang menjadi milik kesayangan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam segala keadaan yang dihadapinya. Orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan meskipun hidupnya dalam pergumulan. Milik kesayangan Tuhan adalah orang-orang yang menghargai dan menghormati Tuhan dalam hidupnya, sekalipun ia menghadapi pergumulan yang berat dan mempertaruhkan hidupnya karena hormat dan ketaatannya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi mereka, orang-orang yang menjadi milik kesayangannya, seperti seseorang yang menyayangi anak-anaknya. Orang tua yang menyayangi dan mengasihi anak-anaknya pasti akan mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang tahan uji, bukan anak-anak yang gampangan. Sebab setelah anak-anak bertahan dalam ujian, maka anak-anak akan berhasil dalam menjalani kehidupannya. Disitulah akan merasakan betapa orang tuanya mengasihi hidup mereka. Demikian juga Tuhan mengizinkan anak-anak kesayangannya menghadapi ujian agar milik kesayangannya
tidak menjadi anak-anak gampangan, melainkan anak-anak yang tangguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Disitulah ia akan menerima keberhasilan dalam meraih janji Tuhan, dalam menjalani kehidupannya hari demi hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah dengan kita pada saat ini? Apakah kita sudah menunjukkan kualitas hidup sebagai milik kesayangan Tuhan di dalam kehidupan beriman kita? Jika masih bimbang, masih ragu, maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk tetap bisa menjadi milik kesayangannya. Maka ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam kitab Efesus mengingatkan kepada kita supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab sesungguhnya sejak semula Tuhan Yesus Kristus menetapkan kita untuk menjadi milik kesayangannya. Tetapi jika kita mengeraskan hati dan kita tidak mau berserah atau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi milik kesayangan Tuhan? Karena kita tidak mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah, Bapa dan Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka di situ kita akan menerima kasih karunia sebagai milik kesayangan Tuhan. Sebab Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi milik kesayangan Tuhan, maka hidup kita harus mengasihi, harus menghormati dan taat kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Jangan sampai kita menduakan Tuhan, jangan sampai kita mempermalukan Tuhan dengan cara-cara hidup yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka disitulah kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, akal budi kita, dengan pikiran kita, dengan segenap hidup kita, hati kita, dalam menghormati dan juga taat pada kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan hal inilah kita akan menerima kasih karunia Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin hidup ini terasa berat, tetapi kalau kita menjadi milik kesayangan Tuhan, dalam bagian ini dikatakan, Ia akan mengasihani kita. Ia tidak akan membiarkan kita tergeletak, tetapi selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita, dan kita akan bangkit karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan menurut kasih dan kerelaannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, mari kita menjadi dan berlaku sebagai milik kesayangan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa ketika kami berserah kepada Engkau di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kami berlaku setia, berlaku mengasihi Tuhan dalam ketaatan, dan kami menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kami akan menjadi milik kesayangan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami. Kami mohon mampukan kami ya Tuhan untuk hidup dan berlaku sebagai milik kesayangan Tuhan dalam segala keadaan yang kami alami saat ini. Sekalipun sulit maupun berat Tuhan, tetapi mampukan kami untuk berpegang pada kebenaran-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam naungan kasih dan berkat Tuhan. Dan jadilah apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat menjalani hari ini. Tetaplah menjadi milik kesayangan Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.